Oke, kali ini ceritanya akan berawal di sebuah lab ilegal yang menguji coba sebuah virus berbahaya kepada beberapa ekor simpanse. Lab ini diketahui oleh sekelompok pecinta binatang. Mereka berniat melaporkan perbuatan keji ini dan melepaskan simpanse yang dikurung. Ilmuwan di sana melarang mereka karena para simpanse ini tuh udah terinfeksi virus yang mudah menular. Ya mereka tetap gak peduli dan tetap membebaskan simpanse itu dari kandangnya. Di kandang ini kok ngeyel toh? Bener aja kan? Simpanse galak itu langsung menggigit seorang wanita dan mengubahnya menjadi zombie ganas. Orang-orang yang tersisa berhasil melarikan diri. Tapi salah satu simpanse di lab itu juga ikut kabur dan menyebarkan virus berbahaya. 28 hari kemudian sejak virusnya menyebar, seorang kurir calon penemu bom atom bernama Jim baru aja siuman dari koma. Masnya ini bingung, kok sepi, nggak ada orang gitu kan. Di rumah sakit nggak ada, sampai satu kota London aja tuh nggak ada orang sama sekali. Sambil keliling, Jim mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia masuk ke dalam gereja dan mendapati ada banyak jasad tergeletak di sana. Beberapa orang muncul saat Jim bersuara, tapi kok kelakuannya jadi lebih agresif dari manusia biasa. Wah, ini udah gak beres. Jim langsung lari ke arah pom bensin. Kebetulan banget dia ini ditolong sama dua orang bernama Mark dan Selena. Mereka bertiga sembunyi di salah satu toko supermarket. Nah, ternyata infeksi virusnya ini tuh udah menyebar terlalu cepat sampai ke negara lain. Jadinya pemerintah di Inggris ini nyuruh warganya yang masih selamat untuk segera pergi meninggalkan negaranya. Otomatis fasilitas publik seperti air, listrik, dan internet udah nggak jalan lagi. Jim nyeyel nih, pengen pergi ke rumah orang tuanya di daerah Deptford. Siapa tahu masih selamat kan? Yaudah, akhirnya ditemani Mark sama Selena, mereka nurutin kemauannya Jim. Dan sampai di rumahnya Jim, sesuai dugaan, orang tuanya Jim ini udah wassalam mandiri di kamar. Terpaksa Jim ini harus bertahan hidup sendirian tanpa kedua orang tuanya. Berhubung hari udah malam, mereka bertiga nginep dulu di rumahnya Jim biar aman. Nah, malam itu Jim giliran berjaga sambil menyalakan lilin dan mengenang masa lalunya. Sayangnya cahaya sekecil lilin aja ini bisa mengundang dua zombie yang langsung menyerang Jim. Selena dan Mark terbangun dan segera membantu Jim. Tapi tangannya Mark ini terluka dan berpotensi tertular darahnya zombie. Ya, jadi kalau kena dikit aja itu udah bisa nular. Selena jadinya terpaksa menghabisi Mark dan menyuruh Jim untuk segera meninggalkan rumah karena zombie lain pasti akan nyusul ke situ. Setelah pergi dari rumah, Jim dan Selena menemukan gedung apartemen yang kiranya dihuni oleh seseorang. Mereka pergi ke sana dengan menaiki tangga yang cukup panjang, hingga membuat kepala Jim ini pusing karena katanya sih kena diabetes. Baru juga istirahat bentar, mereka ini dikejar zombie dari bawah. Padahal Jim ini belum sempat minum obat pereda rasa sakit. Untungnya mereka ini tuh tujuannya udah deket. Jadinya ada yang nolongin, walau pada awalnya Jim sama Selena ini dikurung untuk memastikan apakah mereka ini terinfeksi atau tidak. Penghuni di gedung itu adalah bapak dan anak bernama Frank dan Hannah. Sebagai perayaan, Frank ini menjamu mereka lalu beristirahat untuk esok pagi. Kondisi di apartemen ini udah nggak memungkinkan untuk dibuat bertahan hidup karena sulitnya akses air. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mencari tempat tinggal baru bersama survivor lain. Kebetulan Frank ini tuh punya radio tanpa baterai yang kebetulan banget nih ada siaran dari sekumpulan tentara yang ada di kota Manchester. Walau Selena meragukan informasi itu, akhirnya dia, Frank, Jim, dan Hannah mencoba pergi ke Manchester dengan mobil yang mereka punya. Mereka memakai jalur tercepat dengan menyusuri terowongan bawah tanah yang penuh mobil rongsok dan kaca. Jim udah memperingati sebetulnya, tapi Frank itu nggak peduli. Dia tetap menerjang tumpukan mobil itu sampai akhirnya salah satu ban mobilnya pecah. Mereka segera mengganti ban sebelum segerombolan zombie datang. Untung tangannya Hannah ini gercep, jadinya mereka berhasil mengganti ban dan lolos dari kejaran zombie. Selanjutnya mereka sekalian mampir ke supermarket. Setelah puas berbelanja, mereka lanjut nyetok bensin dari truk tangki dekat kafe. Jim lihat-lihat ke dalam kafe buat ngilangin gabut. Tapi dia hampir aja diserang sama zombie bocil. Jim terpaksa gebukin zombie bocil itu sampai wassalam. Sementara Frank sudah selesai ngisi bensin. Mereka lanjut jalan dan berhenti di tanah lapang untuk istirahat semalaman. Akhirnya di keesokan harinya, mereka ini udah sampai di daerah Manchester.
Bener aja, memang ada pangkalan militer di sana. Tapi orang-orangnya ini tuh nggak ada gitu. Sepi lah kayak kuburan. Frank berniat mencari orang di dalam bekas pangkalan. Tapi matanya tertuju sama jasad zombie yang digantung di atas, yang darahnya ini nggak sengaja mengenai matanya Frank. Wah, habis ngerti Frank, komat kami gerak-gerak gak jelas. Selena ini langsung megangin Hannah dan menyuruh Jim untuk menghabisi Frank. Tapi sebelum dihabisi sama Jim, Frank ini udah didor sama tentara yang dari tadi ngumpet di sekitar situ. Mencurigakan emang, tapi yaudah kita lanjut aja. Jim, Selena, dan Hannah akhirnya dibawa ke markas tentara yang ada di tengah hutan. Pimpinan pasukan tentara ini tuh bernama Mayor Henry West. Mereka dijamu dengan baik. Namun Selena dan Hannah ini masih berduka atas kematian Frank. Jim nggak bisa berbuat apa-apa, jadinya dia ikutan nimbrung dan diajak keliling sama Henry di sekitar markas. Dari nontonin para tentara masang jebakan, melihat koki bernama Jones lagi masak, hingga bawahannya yang dirantai karena udah jadi zombie. Malam telah tiba, begitu juga dengan makanan spesial buatan Jones untuk menyambut Jim dan lainnya. Baru asyik ngumpul dan makan, mereka mendengar ada zombie yang menyerbu markas. Wah, semuanya langsung pergi ke barikade untuk menghabisi zombie itu dengan senapan dan bom tanam. Ya, kalau dilihat sih agak berlebihan dan boros amunisi sih. Tapi yaudahlah, terserah mereka. Jadinya senjata jarak dekat yang dimiliki Jim dan Selena ini nggak berguna di depan Henry dan tentara lain. Bahkan salah satu dari mereka ini mulai berani menggoda Selena. Jim ini protes sama perbuatan anak buahnya kepada Henry, tapi percuma saja. Emang Henry dan anak buahnya ini sejak awal berniat untuk menyelamatkan wanita buat seneng-seneng. Ya katanya sih untuk memperbanyak keturunan, tapi itu kayaknya cuma alasan sih. Makanya Frank ini dihabisin dulu, sementara Jim dibiarkan hidup karena dianggap lemah sama mereka. Mendengar hal itu, Jim ini langsung lari ke kamar dan nyuruh Selena dan Hannah pergi dari markas. Tapi mereka terlambat. Jim ini palanya udah digetok duluan sama si tentara. Tahu-tahu salah satu tentara ini bernama Farrell memberanikan diri untuk melindungi Selena dan Hannah. Sayangnya Farrell ini dikeroyokin sama teman-temannya dan ditawan bersama Jim di sel penjara. Sementara Selena sama Hannah ditawan di tempat lain dan dijaga sama anak buahnya Henry. Skip ke paginya, Farrell dan Jim dieksekusi di tempat pembuangan jasad. Saat Farrell didor, Jim punya kesempatan tipis untuk mengelabui anak buahnya Henry, lalu kabur dengan menaiki tembok markas. Sementara itu, di dalam Selena dan Hannah ini dipaksa pakai gaun merah sama tentara-tentara Eden ini. Walau Selena ini gagal merayu mereka, tapi setidaknya Hannah berhasil nelen obat teler biar nggak ngerasain apa-apa saat nantinya digilir. Tak lama hujan turun. Disinilah Jim mulai memancing anak buahnya Henry lewat sirine manual yang ada di pangkalan. Dia berhasil getok pala salah satu tentara sampai wassalam untuk diambil senjatanya dan jadi pengalih perhatian teman satunya. Lalu Jim ini kembali ke markas dan ngelepasin zombie tentaranya Henry. Situasi di dalam markas ini jadi kacau ketika zombie mulai menghabisi satu persatu anak buahnya Henry. Selena dan Hannah memakai kesempatan ini untuk kabur. Tapi Selena ketangkep dan Hannah malah oleng pergi ke arah lain karena efek obat telernya mulai masuk. Jim ikut menghabisi beberapa tentara untuk menyelamatkan Selena. Wah, udah deh, mereka berdua cipokan. Sampai Hannah datang dan menghantam pala Jim yang dikira gigitin Selena. Waduh, sabar ya mas, bocilnya masih polos ternyata. Mereka bertiga segera pergi ke mobil. Tapi Henry ternyata udah nungguin di kursi belakang mobil dan ngedor Jim. Hannah harusnya masih teler, tapi pintar juga nih anak. Dia sengaja mundurin mobilnya biar Henry diserang sama zombie dari belakang. Setelah itu, Jim dan Selena naik mobil dan menerobos gerbang markas yang terkunci. Walau kondisi Jim sempat kritis, dia masih bisa diselamatkan. 28 hari kemudian, Jim, Selena, dan Hannah tinggal di sebuah rumah yang jauh dari perkotaan. Saat Selena menjahit untuk membuat tanda bantuan, Hannah memberitahu ada pesawat yang mendekat ke arah mereka. Kali ini mana mungkin mereka nggak melihat tanda yang gede ini. Nah, jadi itulah film 28 Days Later. Dulu pas pertama kali nonton ini, aku heran. Gimana caranya kru film ini tuh bikin kota London sepi nggak ada penduduk. Padahal itu kan pusat kota ya, harusnya kan rame.
Mungkin ada yang tahu caranya di zaman itu pakai apa, bisa komentar di bawah. Biar sama-sama tahu dulu tuh pakai apa sih gitu. Kalau sekarang kan udah macem-macem ya teknologinya, jadi ya gak usah ditanya lagi lah. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian soal film ini di komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan alur film atau series dari kami. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.